Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu, penyertaanmu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas, aktivitas, dan dalam segala keadaan di hari ini. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Stam dan Elizabeth Alden adalah pasangan suami istri yang menjadi misionaris di Cina pada tahun 1934. Ketika mereka tiba, tidak lama kemudian pasukan tentara komunis menangkap mereka dan menyuruh John untuk menuliskan permintaan uang tebusan sebesar $20,000. Dalam suratnya, John tidak menuntut uang tebusan itu dibayar. Ia justru menulis di akhir suratnya, biarlah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan ataupun kematian kami. Tidak lama kemudian mereka berdua dieksekusi. Kematian John dan Elizabeth tidak menyurutkan semangat orang-orang lain untuk menjadi misionaris. Ada begitu banyak orang percaya yang tabah dan setia dalam iman, meskipun harus menghadapi ancaman kematian. Kita perhatikan Wahyu 13 ayat yang ke-10 ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Konteks dari ayat ini adalah situasi pemerintahan antikristus di akhir zaman. Pemerintahan antikristus begitu kejam terhadap orang-orang percaya. Setiap orang yang menolak untuk tunduk kepadanya, yang menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus, mengalami aniaya dan bahkan dieksekusi mati karena mereka tidak mau menyangkali Tuhan. Pemerintahan antikristus ini terjadi selama 3,5 tahun. Dan dalam masa-masa tersebut terjadi satu sistem keuangan dunia. Di pasal yang ke-17 tertulis, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kita perhatikan saudara, bahwa saat sekarang ini sistem pembayaran sudah menuju kepada cashless, tanpa uang cash. Meskipun uang cash masih digunakan, tapi semakin hari pemakaian uang digital semakin mendominasi. Dan hal ini saudara menjadi salah satu tanda bahwa kita sedang menuju ke suatu arah di mana pemerintahan antikristus yang disebutkan dalam surat Wahyu akan digenapi. Tapi menghadapi semuanya ini saudara, jangan kita merasa takut. Yang terutama disebutkan dalam ayat ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Tidak lain adalah saudara dan saya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah ditebus, kita semua hendaknya tabah dan tetap tekun dalam iman.
Tabah berarti tetap tegar, tetap kuat hati dalam menghadapi keadaan yang sulit, bahkan yang mengancam nyawa. Iman kita jangan goyah, iman kita jangan hilang menghadapi ancaman, bahkan menghadapi kematian sekalipun. Pemerintahan antikristus di akhir zaman tidak akan berlaku untuk selamanya. Pada akhirnya Tuhan akan menyingkirkan dan Tuhan akan menghakimi semua orang, serta akan menyelamatkan setiap kita yang tekun, tabah, dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini mengalami masa-masa sulit, mari tetap tabah, tetap kuat dalam iman, setia selalu mengasihi Tuhan, karena ada mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk tetap tabah, tetap setia dalam iman. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada ancaman, ada hal-hal yang menakutkan yang diperhadapkan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bisa, kami tidak mampu, tanpa kekuatan, tanpa kuasa dan tanpa pertolongan yang daripada-Mu. Kuatkan kami semua, supaya kami tetap tabah, menjadi orang-orang yang setia dalam iman, yang tetap mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami peringatan dan juga tuntunan untuk terus berpegang kepada-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam kesukaran, agar tangan Tuhan menjamah, menolong dan melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan setiap rencana, setiap cita-cita, setiap harapan kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.